Halo, assalamualaikum. Sekarang jam 11. Masih ada waktu kayaknya untuk lanjutin video yang sebelumnya ya. Waktu saya pulang sekolah. Nah, ceritanya waktu saya sampai di rumah tuh saya langsung mandi, makan, belajar sebentar, tidur ya. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu. Jadi besoknya libur saya sekolah. Makanya saya sebelum pulang itu main futsal dulu karena besoknya libur. Biasalah anak-anak lah ya. Nah, malam harinya itu sekitar jam 9 kalau nggak salah ya, saya ada sedikit baca buku sebentar lah, kira-kira 20-30 menit, terus saya lihat main keluar karena ada teman saya yang manggil ya keluar. Waktu itu saya diajak main cuma di sekitaran rumah aja sih, nggak jauh karena waktu itu malam minggu kalau nggak salah. Besoknya anak-anak sekolah tuh pada libur, jadi saya ikut main keluar. Nah, waktu saya di luar tuh biasa aja, main-main bareng teman-teman biasa. Saya main ada sekitaran 4 atau 5 rumah lah dari rumah saya. Saat itu saya main di depan rumah teman saya, panggil aja Adi namanya. Nah, saya main kayak anak biasa, ngobrol-ngobrol sampai kira-kira jam 10 malam, 10 kalau nggak salah ya, saya lupa ya, sekitar jam 10-an lah. Terus saya agak ngantuk, jadi saya bilang ke teman saya mau pulang, udah ngantuk. Oh ya udah, saya bilang besok pagi jadi ya karena saya sama dia janjian mau pagi-pagi itu mau main ke danau dekat rumah ya, pagi-pagi biasa anak-anak. Nah, setelah itu oke lah, saya jalan pulang, nggak jauh dari rumah itu, sekitar 5 rumah lah kalau nggak salah. Saya jalan, saya lihat di depan pagar saya itu ada perempuan, saya kira itu ibu saya. Nah, semakin dekat saya perhatiin, oh ternyata bukan. Saya langsung masuk aja kan ke arah rumah. Tapi pada saat saya lihat sekilas, perempuan yang tadi itu mirip banget sama yang saya temuin tadi deket halaman kosong yang deket tanaman-tanaman hias itu. Dia berdiri membelakangi saya sih, tapi ciri-cirinya sama persis seperti perempuan yang saya lihat di dekat sekolah itu, yang di halaman kosong itu. Cuma saya sama sekali nggak gubris, sama sekali nggak ada pikiran macam-macam. Saya masuk aja ke rumah. Masuk rumah, saya cuci kaki karena udah mau siap-siap tidur. Kaki, ibu saya bilang, udah tidur, udah malam. Saya jawab, iya bu. Nah, waktu itu kamar saya itu kamarnya ada di sebelah samping rumah, jadi posisinya tuh ada di samping kanan rumah ya,
itu persis kamar saya menghadap ke arah pohon belimbing waktu itu. Saat itu di halaman rumah saya ditanam pohon belimbing. Nah, jendela saya persis menghadap ke pohon belimbing itu dan halaman. Nah, singkat cerita saya masuk kamar, udah cuci kaki, udah bersih dan segala macam, saya untuk mau siap-siap tidur. Waktu saya mau tutup hordeng, tahu nggak? Ternyata perempuan itu ada di bawah pohon belimbing, dan pohon belimbingnya itu dari kamar saya jaraknya ada sekitar cuma 5-6 meteran. Saya lihat dia itu bener-bener baru kali itu lihat wajahnya, tapi pakaian yang dipakainya sama seperti yang saya lihat pertama kali dekat sekolahan. Saya sih sebenarnya udah terbiasa sama yang ngelihat ngikutin atau suka jahil gitu. Cuma saya terbiasa juga untuk tidak gubris, tidak ngeladenin. Jadi saya cuma lihat sekilas, ngapain tuh? Saya langsung tutup hording. Kalau boleh saya sedikit ceritakan, saya gambarkan ya perempuannya itu. Perempuannya pakai celana, bukan celana sih sebenarnya ya, kayak celana panjang cuma agak lebar, agak longgar gitu. Terus pakaian yang atasannya itu seperti kemeja perempuan, lengan panjang, terus ada kayak di ujung-ujung pakaiannya itu kayak ada bunga-bunga, motif rambai-rambai bunga-bunga seperti itu ya. Nah, waktu saya mau tutup hordeng itu saya lihat sekilas, ternyata tangan kirinya di pergelangan atau tangan kiri ya, itu nggak ada, ternyata tangannya putus. Tangan perempuannya nggak ada satu, dan pakaian kemeja panjangnya itu di ujung-ujungnya seperti berlumuran darah gitu ya, kayak orang habis dilukain gitu kan. Cuma ya hanya itu aja yang saya mau saya lihat sekilas, karena saya nggak mau lagi berurusan sama yang seperti itu kan. Memang saya cuekin sengaja. Saya tutup hordeng, setelah tutup hordeng saya sambil duduk di kasur itu saya baca Al-Fatihah. Jadi gini ya, setiap yang saya temuin yang wujudnya kurang baik, atau saya lihat dia seperti mau menyampaikan sesuatu atau mau kasih tahu apa segala macam, atau hanya yang mengganggu, itu saya selalu berdoa buat mereka. Sebenarnya saya baca Al-Fatihah dan beberapa surat-surat Al-Quran yang memang saya hafal waktu itu kan. Nah, setiap saya bertemu sama tanda kutip bisa dibilang yang penasaran seperti itu ya, saya pasti selalu bacakan Al-Fatihah. Ya nggak tahu itu menjadi manfaat atau bisa menjadi doa buat dia, saya nggak tahu, tapi intinya saya udah coba doain yang sebisa saya, dan ibu saya juga sering bilang kalau misalkan ada yang seperti itu yang ngikutin saya, yang selalu ganggu saya setiap hari, kamu bacain aja doa buat dia supaya dia tenang. Nah, setelah saya baca doa malam itu, saya kenapa nggak tahu saya nggak bisa tidur. Dari luar itu kayak
ada benda-benda kayak kerikil, kayak pasir itu dilempar-lempar ke jendela saya. Jadi suaranya seperti srek, cetuk, trek, trek seperti itu. Kayak pasir-pasir atau batu-batu kecil yang dilempar ke jendela saya, trek, trek gitu. Cuma saya sama sekali benar-benar nggak mau gubris, tapi itu jadi ganggu saya. Jadi saya nggak bisa tidur kalau malam itu. Nggak lama, sekitar jam 11 lewat itu ternyata ada om saya datang. Saya dengar suara motor masuk ke halaman saya, suara motor parkir. Saya berasa agak tenang karena selama ini di beberapa kesempatan tuh saya selalu cerita sama om saya ini, dan om saya ini selalu dengerin, kasih nasihat yang baik-baik gimana caranya supaya saya bisa tenang, bisa nggak panik, bisa biasa aja seperti itu. Dalam hati saya senang banget dia datang. Dia nggak sering sih datang ke rumah saya, cuma beberapa waktu aja dia suka datang, nginep, dan tidurnya pun di kamar saya gitu. Nah, saya buka pintu, saya tanya, malam-malam kesini om tumben? Iya, dia bilang habis ada kerjaan tuh di Tangerang, jadi mau tidur sini aja lah. Akhirnya ibu saya bangun, lihat, sambut, bikin makanan kecil sedikit, cemilan, minum. Ibu saya bikin kopi dan segala macam. Saya ngobrol di ruang tamu sebentar, akhirnya masuk ke kamar, dan om saya juga ikut masuk ke kamar. Nah, di kamar itu saya cerita sama om saya hal yang tadi saya alami, sampai perempuan yang ada di depan itu, yang ada di bawah pohon belimbing. Kata om saya, coba lihat masih ada apa enggak tuh perempuannya di pohon belimbing. Ya, saya tadinya nolak, cuma karena om saya maksa, coba lihat lagi, kan ada om, tenang aja, om saya gitu. Sebenarnya om saya ini mau mengajari saya supaya saya lebih tenang kalau menghadapi hal-hal yang seperti itu. Bener nggak itu yang ada di sekolahan kamu, katanya gitu, yang di jalanan sekolahan kamu? Akhirnya saya buka hordeng sedikit, dan saya luar biasa kaget. Ternyata wajahnya deket banget sama jendela. Saya kaget sampai meja di samping saya itu saya tabrak, meja belajar itu saya tabrak. Astagfirullahaladzim, saya bilang begitu. Kata om saya, kenapa? Itu pas banget di depan jendela, saya bilang. Om saya juga bingung kan, jadi dia yang suruh tapi dia sendiri yang bingung. Terus saya bilang, terus gimana om? Kayaknya dia mau sampein sesuatu deh. Saya bilang, saya nggak mau saya nggak mau ikut campur, nanti repot sendiri, saya bilang gitu. Ntar besok-besok kan saya kalau sekolah gimana, saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya malam itu ya udahlah kita tidur aja, kata om saya. Ya udah tidur, tapi tahu nggak, sepanjang malam itu suara lemparan-lemparan batu kerikil, lempar-lemparan pasir itu terus-terusan ada di jendela saya. Jadi dilempar terus sampai hilangnya itu menjelang subuh kalau nggak salah. Itu bukan cuma saya yang denger, om saya juga denger. Saya bilang begini, tuh om, dia ngelempar-lemparin pasir. Saya bilang, ya udah diemin aja, ntar juga berhenti. Om saya bilang seperti itu. Ya udah deh, akhirnya menjelang subuh itu baru lemparan pasirnya berhenti. Nah, pagi harinya seperti biasa lah ya, saya bangun pagi karena udah janjian sama teman saya tuh mau ke danau. Kira-kira jam setengah 7 pagi saya udah bangun.
Saya mandi ganti baju, teman saya udah nunggu di luar, ayo ke danau, jadi nggak? Ayo, udah mainlah kita ke danau kayak anak-anak biasa lah ya, main-main dan segala macam. Ya singkat cerita, hari Minggu itu hari yang full saya main sepertinya ya. Sampai sore harinya menjelang maghrib, saya siap-siap, udah mandi, udah sore udah mandi, udah beres-beres mau sholat maghrib, ceritanya ke musola sama teman-teman. Kita berangkat lah ke musola sama teman-teman, ya sholat biasa, bercanda apa segala macem. Pulang dari musola saya lihat lagi perempuan itu. Lihat, kalau gini terus gimana ini, dalam pikiran saya seperti itu. Ntar malam ntar dia gangguin lagi, om saya juga udah pulang tadi siang karena dia cuma nginep karena kemalaman aja. Saya bilang ke ibu saya, tuh perempuan yang dilihat tadi di jalanan sekolah ngikutin sampai sini. Loh, iya, saya bilang dari semalam. Om tahu tuh, saya bilang gitu. Kok nggak bilang sama ibu? Ibu saya bilang seperti itu. Igis gimana bu, nanti kalau misalkan malam-malam datang lagi gimana? Nanti saya tidur di depan aja deh, saya bilang gitu sama ibu saya. Jangan, udah tidur aja di kamar. Nah, waktu setelah saya bilang itu, ibu saya keluar bawa gayung sama apa ya, garam kalau nggak salah, sama apa lagi gitu, kayak saya lihat sih seperti bumbu dapur atau apa gitu, saya nggak tahu. Nah, dia nanya ke saya, di sebelah mana emang ngeliatinnya, kata ibu saya gitu. Itu di bawah pohon belimbing. Sekarang ada no di depan gerbang, saya bilang begitu. Karena memang si perempuan itu ada di depan gerbang dan dia membelakangi saya tetap. Dia ngelihat ke arah sebelah kanan. Ya udah, akhirnya ibu saya nyebratin air yang di dalam gayung itu, nggak tahu isinya air apa dan segala macam. Saya tanya, itu apaan bu? Itu air sama garam. Biar apa? Saya bilang gitu. Ya kata orang tua dulu biar nggak ganggu. Nah terus saya disuruh ke belakang, kamu ambil sapu lidi di belakang. Ibu saya bilang begitu. Jadi saya ambil sapu lidi. Bukan yang itu, kata ibu saya, ada yang di atasnya, itu yang gula aren. Yang sorry maaf, yang lidi aren atau sapu aren. Oh, akhirnya saya kasih ke ibu saya, ditaruh sama dia jadi di jendela itu ada paku, jadi ya sama ibu saya tuh kayak digantungin gitu di paku sapu arennya ini. Sapu aren ini agak lebih gede daripada sapu lidi biasa ya, saya juga baru tahu pada saat itu. Jadi lidinya itu tebal-tebal. Saya nggak paham maksudnya ibu saya apa, yang intinya dia mencoba supaya si perempuan ini nggak datang-datang lagi, nggak ganggu saya. Nah tapi caranya ibu saya ini memang efektif ya. Jadi si perempuan ini waktu saya mau tutup jendela lagi, mau tutup hordeng jendela lagi, dia tuh agak jauh dari rumah, saya perhatiin. Jadi saya bisa lihat tapi agak samar gitu ya, tapi agak jauh dari rumah. Nah si perempuan ini kayaknya memang
apa ya, air dari ibu saya sepertinya ampuh ya buat ngejauhin si perempuan ini. Jadi si perempuan ini biasanya di dekat pohon belimbing, kemarin ya kemarinnya itu di pohon belimbing dekat jendela saya, tapi sekarang dia sepertinya agak ngejauh dan nggak berani, kayaknya dia menghadapnya selalu ke sebelah kanan rumah saya, nggak pernah menghadap ke jendela saya lagi apa segala macam. Dan malamnya itu suara-suara yang lemparan pasir, lemparan kerikil itu udah nggak ada lagi. Nah, malam itu saya agak sedikit tenang. Saya coba untuk biasa lagi, seperti biasa lagi, karena memang benar-benar di dalam hati saya tuh nggak mau gubris-gubris hal yang begitu, nggak mau ngeladenin yang seperti itu, apalagi ngajak bicara gitu kan. Saya nggak mau tahu urusan mereka apa, karena saya anggap mereka ini udah beda sama saya seperti itu. Nah, akhirnya saya menjelang tidur saya doakan lagi perempuan itu. Hari itu nggak ada gangguan dari perempuan itu atau dari hal-hal lain, yang jalannya seperti biasa aja, jadi saya bisa tidur. Nah, ini salah satu cerita saya waktu di SMP ya. Masih banyak sih sebenarnya beberapa cerita-cerita yang benar-benar saya alami langsung. Beberapa juga saya lupa, jadi saya harus ingat detailnya seperti apa. Saya harus ingat-ingat dulu, nanti kalau misalkan ada cerita yang ngacak atau tidak sesuai sama waktu atau tahunnya, mohon maaf karena saya mungkin baru bisa mengingatnya kembali. uh, untuk perempuan yang tadi itu, semenjak ibu saya siram air garam atau apa dan segala macam itu, seterusnya dia nggak pernah ganggu saya lagi. Dan sepertinya memang mendatangi saya hanya untuk mengganggu, sepertinya seperti itu ya. Tapi cerita-cerita berikutnya saya akan ceritakan lagi dari saya SMP sampai dengan saat ini, apa aja sih hal-hal yang berbau horor atau berbau mistis yang bisa saya ceritakan dan saya ingat, karena begitu banyak dan sangat-sangat banyak pengalaman-pengalaman saya, pengalaman sehari-hari, dan seperti biasanya itu pasti menyangkut hal-hal yang mistis. Ada yang lucu, ada yang seram, dan ya gitulah yang saya alami selama ini. Jadi mungkin itu aja untuk cerita hari ini. Semoga pendengarnya bisa terhibur dan semoga ada manfaat dari cerita-cerita saya, ataupun bisa menjadi pengingat buat kita juga ya. Sebenarnya kita tuh selalu berdampingan sama mereka, jadi jangan takut, karena memang kita diciptakan untuk bersama-sama mereka. Karena udah malam juga, saya tutup cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.